Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Saat ini kita ada di bab mengenai testing type and technique bagian kedua. Bagi yang belum lihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai pengantar dari tipe testing. Ada black box, white box, gray box, dan hybrid. Kemudian saya membahas mengenai teknik-teknik testing, mulai dari loop testing, interface checking, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai teknik testing. Selain black box dan white box, ya, di dalam tiap tipe tadi itu memiliki beberapa teknik yang nanti ini akan kita bahas. Tidak semuanya pasti, karena nggak akan mencukupi gitu ya, yang diterapkan di dalam black box ataupun white box. Nah, misalnya ini yang sering digunakan di dalam teknik tipe black box ya. Ada boundary value analysis. Ini nanti akan dijelaskan lagi di tipe black box atau black box testing. Graph based testing, equivalence partitioning. Ini nanti juga bagi Anda yang mengikuti kelas saya di Universitas Majung, nanti yang paling banyak porsinya untuk proyek biasanya saya menggunakan boundary value dan equivalence partitioning. Kemudian ada instrumentation based testing, ini yang biasanya tidak saya bahas lebih lanjut. Ada random testing, kemudian ada domain testing berdasarkan ruang lingkup tertentu, dan ada Halstead Software Science. Testing teknik ini berkembang ya setiap saat. Jadi kalau kita mencari dari sisi keilmuan, dari sisi ilmiah, hampir setiap tahun itu akan muncul teknik testing yang berbeda-beda dari tiap ilmuwan. Nah, teknik testing ini ya merupakan pengembangan dari teknik-teknik yang sudah ada. Sehingga apa yang saya utarakan di sini mungkin begitu ya, karena saya membuat video ini pada tahun 2020, mungkin pada tahun 2021 itu sudah muncul lagi yang baru. Ya. Kemudian setiap dari teknik testing tadi itu akan melakukan klaim bahwa saya yang paling sesuai, saya yang paling cocok. Ya. Saya sendiri lebih berpendapat bahwa apapun yang dijalankan oleh tester, ya, kemudian tipe apapun yang digunakan, entah itu black box, white box, gray box, ataupun hybrid, ya, dan menggunakan teknik yang berbeda-beda, semuanya akan bergantung kepada ruang lingkupnya. Semua akan bergantung kepada jenis perangkat lunaknya. Karena tiap perangkat lunak itu akan membutuhkan testing teknik yang berbeda-beda. Misalnya perangkat lunak untuk game atau permainan ya, itu nanti testingnya akan berbeda dengan yang berjenis sistem informasi. Misalnya yang game tadi lebih ke arah urut-urutan, interface checking, ya, random testing. Kalau diaplikasikan boundary value analysis untuk testing di game, bukan berarti tidak bisa, tetapi kurang sesuai. Sama dengan yang di sistem informasi. Ya, dia lebih condong ke boundary value dan equivalence partitioning. Kalau yang di sistem informasi dilakukan random testing
Apakah tidak bisa? Bisa, tetapi kurang cocok. Kenapa? Karena kalau kita di sistem informasi, sudah ada analisisnya, sudah ada batasannya. Karena setiap perusahaan pasti akan memiliki batasan tersendiri sebelum dia membangun sistem. Sistem analisnya juga akan memiliki batasan tersendiri sebelum membangun perangkat lunak tadi. Sehingga kayak random testing nggak cocok, misalnya harga gitu di random sampai dengan harga 1 miliar, nggak bisa Pak gitu. Di perusahaan ini harga paling mahal itu 1 juta untuk tiap item barang. Nggak mungkin ada 1 miliar, 100 juta aja nggak mungkin, misalnya begitu ya. Karena memang sudah ada batasannya. Yaitu kenapa nanti di bagian belakang, di bagian berikutnya, kita tidak wajib mempelajari semuanya. Karena kalau di kenyataan ya kita akan mengikuti arus. Dalam artian kita mengikuti software ini jenisnya apa. Harus dites dengan menggunakan teknik yang mana. Kemudian kita di posisi mana sekarang ini? Apakah kita bisa masuk ke pihak internal untuk melakukan white box, atau kita tidak bisa masuk? Kita hanya bisa mengamati dari luar, sehingga yang bisa dilakukan hanya black box testing, misalnya begitu. Ya, jadi tidak bisa ngotot, nggak bisa ngeyel. Wah, saya harus melakukan white box testing begitu. Ngeyel sampai nggak karu-karuan, memang kita tidak punya kapabilitas untuk membuka source code. Ya percuma, nggak ada gunanya begitu. Ya, jadi tidak semuanya bisa kita laksanakan. Tipe testing ya, sekali lagi ini yang di bagian pertama ya, deal with what aspek apa yang dites. Sedangkan teknik, bagaimana melakukan testing di bagian apa saja dari perangkat lunak tersebut. Sehingga ini tadi yang sudah saya utarakan, bahwa kita tidak mungkin dan tidak memiliki keharusan untuk mengimplementasikan semuanya. Dan kita memang tidak wajib tahu semuanya secara detail. Ya, mungkin Anda nanti belajar boundary value. Ternyata di luar sana dia menggunakan yang lain. Random testing, ya sudah, kita belajar lagi. Tetapi yang paling penting kita paham konsep untuk melakukan testing. Kita tinggal adaptasi teknik mana yang mau digunakan. Kita juga paham konsep bagaimana bersikap menjadi tester. Sehingga kita menggunakan tipe apapun, kita tetap bisa beradaptasi begitu. Itu yang paling penting yang harus dipegang pertama kali. 2 tipe testing yang utama. Meskipun di awal saya sebut ada 4, tetapi yang utama itu sebenarnya cuma ada 2, yaitu white box dan black box. Sedangkan grey box ya, itu dianggap di tengah-tengahnya antara white box dan black box. Kemudian yang terakhir yaitu hybrid, itu merupakan kombinasi antara white box dan black box. Ya, jadi digunakan keduanya. Tetapi sebenarnya hanya ada 2 secara umum, yaitu white box dan black box. Dan ini yang saya bahas sampai akhir gitu ya. Sampai akhir dari mata kuliah ini. Saya hanya membahas mengenai white box dan black box begitu. White box ya, concern only with testing the software product, testing against the implementation, dan much more expensive. Banyak orang yang mendefinisikan begitu ya di beberapa
presentasi, di beberapa buku teks, secara umum mendefinisikan white box itu kita melakukan testing untuk source code-nya, logikanya. Ya betul, memang karena itu against the implementation. Kemudian di situ ada kata-kata much more expensive. Expensive ini bukan dalam artian harganya mahal, bukan ya. Tetapi white box ini menguras sumber daya. Sumber daya waktu, sumber daya tenaga, sumber daya proses. Kenapa? Karena saat melakukan proses testing dengan tipe white box, maka kita seharusnya menggunakan beberapa tool. Yang satu tool itu, yang pertama ya, tool itu bisa jadi mahal. Nanti berikutnya ya, memang harganya mahal. Kemudian kedua, untuk beberapa tipe perangkat lunak ya, white box ini akan menggunakan sumber daya komputasi yang cukup besar. Apalagi kalau kita melaksanakan misalnya stress testing. Ya, kita melakukan simulasi dengan berbagai macam data, berbagai macam kondisi, dan itu akan lama. Butuh spek hardware yang cukup tinggi. Ya, itu kenapa dinamakan much more expensive. Dan juga ini membutuhkan person yang sangat paham mengenai pemrograman. Tidak bisa yang ya secukupnya begitu, ya. Sehingga otomatis ini juga ya membutuhkan sumber daya finansial yang kuat, ya. Karena untuk mendapatkan personil yang kuat dalam bidang pemrograman itu secara otomatis harganya juga mahal. Ya, itu kenapa white box ini much more expensive. Ya, dan di banyak software house atau di banyak IT departemen, khususnya yang tidak bertipe besar gitu ya, tidak memiliki sumber daya yang cukup, kebanyakan malah white box ini dilewati. Itu faktanya yang di lapangan. Berbeda dengan black box. Black box ini lebih peduli ya, concern only with testing the specification. Ya, testing against the specification, sehingga cheaper atau lebih murah. Dalam artian begini, black box ini hanya mengetes luaran saja. Misalnya sistem informasi penjualan. Kalau white box maka kita bongkar listingnya. Karena implementation, kita bongkar efisiensinya. Kita bongkar misalnya kalau ini stress testing ada 10 kasir, masih sama nggak performanya atau kinerjanya? Kalau ini ada satu kasir, seperti apa? Loopingnya seperti apa? Berapa item segala macam? Lebih ribet biasanya orang-orang menyebut begitu. Tapi kalau black box hanya spesifikasi. Sistem informasi penjualan. Sudah bisa melakukan transaksi penjualan? Sudah. Oke, cukup. Sudah selesai begitu aja. Entry barangnya sudah komplit? Komplit. Tersimpan dengan baik? Iya. Reportnya sudah terlaksana? Iya. Kita nggak melihat efisiensinya, berapa banyak prosedur yang ada di dalam situ, kemudian apakah si software developer tadi menggunakan teknik copy paste atau object oriented atau struktural biasa begitu. Kita tidak melihat begitu. Kita hanya melihat luarannya. Kalau spesifikasinya sudah terpenuhi, maka dianggap selesai. Itu kenapa dia cheaper. Karena tidak terlalu ribet gitu ya istilahnya. Itu perbedaan utama dari white box dan black box. White box ya require the source code to be produced before the test can be planned. Cannot guarantee that the complete specification has been implemented. Ya, jadi white box ini ya ini yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa white box ini seringkali sulit dilakukan.
melihat posisi testernya ada di mana. Kalau posisi testernya ada di internal, kemudian dia bisa memperoleh source code-nya, silahkan. Tetapi kalau dia posisinya eksternal, ya sulit. Kenapa ya nggak bisa dilakukan white box ini? Cannot guarantee that complete specification has been implemented. Ya, white box ini tidak harus dilakukan pada saat satu software itu dianggap finish atau selesai. Jadi per proses, per step itu dilakukan white box. Jadi hanya sampai misalnya sistem informasi penjualan, belum sampai transaksi ini, hanya sampai entry barang. Modul entry barang selesai, sudah dilakukan testing. Ya itu white box. Kalau black box nggak bisa. Ya karena biasanya menunggu sampai selesai. Begitu. Makanya white box ini yang saya bilang sebelumnya itu jarang sekali dilakukan oleh software house atau IT departemen di skala kecil menengah. Kenapa ya? Satu, males. Malah Pak sudah keburu di Uber deadline ya. Kok saya masih harus ngetes ini, ngetes itu. Tunggu dulu lah sampai selesai begini. Nah itu alasan klasik ya. Saya di Uber deadline, saya di Uber begini. Customer mintanya cepet. Saya nilai proyeknya hanya kecil loh, masih harus melakukan white box. Ribet. Nggak sepadan misalnya begitu. Ya itu alasan-alasan umum ya. Kenapa white box ini sering dilewati. Black box. Start test planning as soon as the specification is available. Jadi kalau sudah memenuhi spesifikasinya, maka bisa dilakukan black box testing. Bagaimana? Sudah bisa melakukan penjualan? Sudah, ya sudah, kita tes begitu. Cannot guarantee that all part of the implementation have been tested. Ya, jadi seringkali di black box ini ada yang dilewati. Kalau transaksi sudah bisa dilakukan, seringkali kemudian dianggap bahwa yang data master harusnya benar, sudah bisa transaksi kok. Nah begitu. Ya, itu yang seringkali terjadi. Ya, ada minus, ada plusnya. Black box testing ini pokoknya jalan dulu. Pokoknya bisa digunakan terlebih dulu. Masalah nanti ada kesalahan, entah itu berupa error, bug, insiden, failure gitu ya, di tengah-tengah. Ya, nanti kita perbaiki dengan melakukan siklus ya. Siklus balik lagi. Jadi continuous improvement biasanya berkedok begitu. Ya, dan itu banyak ya dilakukan oleh pihak vendor atau software house, baik itu mulai skala kecil, menengah maupun yang besar. Biasanya teman-teman software house bilang ya pokoknya jalan dulu. Error dipikir kemudian begitu. Toh nanti masih ada masa garansi. Kalau sudah selesai masa garansi, ya kita addendum gitu ya. Dapat proyek lagi misalnya begitu. Ya, dan itu banyak ya seperti itu. Pokoknya nanti kita sempurnakan di kemudian hari. Nah, yang benar yang mana? Ya, tergantung kondisi. Apakah Anda minta dalam tanda kutip sempurna, perfect pada saat software itu launch, diluncurkan, atau Anda diminta untuk pokoknya jalan dulu mas. Nanti ada error, ada masalah, kita sambil jalan diperbaiki. Ya. Jadi tergantung dari request, tergantung dari demand. Itu kalau di lapangan. Apalagi kalau Anda menjadi pihak internal, IT departemen gitu misalnya. Biasanya kita diuber-uber begitu ya. Kemudian pihak manajerialnya bilang, ayo jalan. Anda berargumen, belum selesai Pak testingnya. Jalan dulu lah. Nanti kita tes sambil jalan. Kalau ada error diperbaiki begitu. Nah itu yang banyak terjadi. Ya, jadi seringkali
kita berasumsi bahwa ini secara teori belum selesai, tapi kemudian ternyata demand-nya mengharuskan untuk launch terlebih dulu, untuk diluncurkan terlebih dulu. Padahal testing belum selesai misalnya. Ya, tapi itu fakta, ya, itu yang terjadi. Oke. Itu untuk sementara di bab ini, masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.